Kadang kita ngerasa apapun yang kita omongin kok kayak lewat aja. Orang-orang kelihatannya dengar, tapi sebenarnya nggak nangkep. Kita jadi mikir, apa gue emang nggak sepenting itu ya? Tapi ada satu kemungkinan yang jarang kita sadarin. Bisa jadi, tanpa sengaja, ada kebiasaan kita sendiri yang bikin orang jadi malas dengerin kita. Ada 5 kebiasaan yang sering banget bikin omongan kita diabaikan orang. Yang pertama, lo nggak dengerin orang lain. Coba jujur sama diri sendiri. Lo tipe yang kalau ngobrol lebih sering ngomong daripada denger nggak? Atau obrolannya muter-muter soal diri lo terus? Kalau iya, ini salah satu alasan paling umum kenapa orang akhirnya milih diem dan nggak terlalu nanggepin. Ngomongin diri sendiri terus tanpa ngasih ruang buat orang lain nyelipin cerita, lama-lama bikin orang ilfeel. Bukan karena cerita lo nggak penting, tapi karena orang ngerasa sudut pandangnya nggak dianggap. Hubungan itu hidup dari tuker-tukeran. Ada saatnya ngomong, ada saatnya dengar. Kalau lo pengen didengerin, lo juga harus siap dengerin. Bisa aja lo sebenarnya cuma punya banyak hal buat dibagi. Atau lo ngerasa, kasian nih kalau gue diem, antara obrolannya mati. Tapi yang ketangkep sama orang lain sering kali beda. Yang kelihatan justru lo kayak nggak peduli sama cerita mereka. Yang kedua, lo kebanyakan ngomentarin kesalahan. Ada orang yang hatinya baik. Pengennya orang-orang di sekitarnya jadi lebih baik. Jadi, tiap lihat kesalahan langsung dikoreksi. Dari niatnya sih mulia. Tapi, kalau yang keluar isinya kritik melulu, orang bisa capek sendiri. Kalau tiap ngomong yang disorot cuma salahnya, lama-lama lo dicap sebagai orang yang kerjaannya nyari kurang. Walaupun niat lo nolong, kesannya jadi negatif. Dan ujung-ujungnya orang lebih milih nggak dengerin daripada disakitin. Bukan berarti lo harus diem aja kalau orang salah. Kritik itu penting buat berkembang. Tapi cara nyampeinnya juga penting. Kritik yang dibarengin sama dukungan dan pujian kecil bisa jauh lebih bisa diterima. Orang jadi ngerasa ditemenin, bukan dihakimi. Yang ketiga, lo kebanyakan negatif. Sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit nyalahin keadaan. Coba ingat, lo sendiri aja males kan deket sama orang yang tiap ketemu isinya keluhan. Energi negatif itu nular dan banyak orang, sadar atau enggak, bakal ngehindar dari hal yang bikin mood mereka turun. Makanya, kalau lo dikenal sebagai sumber keluhan, jangan heran kalau orang mulai jaga jarak dan nggak terlalu nanggepin omongan lo. Bukan berarti hidup harus pura-pura bahagia terus, tapi sesekali ngecek diri sendiri itu penting. Jangan sampai lingkungan sosial lo capek karena tiap interaksi isinya beban emosional. Yang keempat, kehadiran lo kurang kerasa. Ada orang yang baru kenal, tapi omongannya langsung diperhatiin. Ada juga yang udah ngomong panjang, tapi kayak tembus angin. Salah satu faktornya ada di kepercayaan diri dan kesan pertama. Orang cenderung lebih fokus sama mereka yang kelihatan yakin sama dirinya sendiri. Cara berdiri, cara ngomong, cara mandang orang, semua itu ngaruh. Kalau kehadiran lo terlalu ragu-ragu, terlalu nutup diri, orang bisa aja nganggap omongan lo nggak terlalu penting. Ini bukan soal jadi sok jago, tapi soal berani hadir sepenuhnya. Bahasa tubuh, nada suara, dan cara lo nyamperin orang pas ngobrol, itu semua nentuin apakah kehadiran lo kerasa atau enggak. Yang kelima, lo kebanyakan mikir sebelum ngomong. Di obrolan rame-rame, lo lebih sering diem. Bukan karena nggak punya pendapat, tapi karena di kepala lo lagi muter 1000 kemungkinan. Takut salah ngomong, takut kedengeran aneh, takut nggak nyambung. Ini hal yang wajar, hampir semua orang pernah ngerasain. Tapi efeknya, lo ngerasa udah ikut ngobrol karena otak lo capek mikir. Padahal secara nyata, lo jarang buka suara. Dari luar, orang liatnya lo kayak nggak tertarik ikut obrolan. Akhirnya, mereka berhenti ngajak lo masuk. Bukan karena nggak suka, tapi karena ngira lo emang nggak mau bersosialisasi. Kalau dari semua ini, ada yang kena di lo, anggap aja ini bahan refleksi. Bukan buat nyalahin diri, tapi buat lebih kenal diri sendiri. Yang perlu lo ingat, nggak semua hal itu sepenuhnya salah lo. Lo cuma bisa ngatur sikap dan kebiasaan lo sendiri. Reaksi orang lain itu di luar kendali lo. Ada kalanya, orang emang nggak tertarik bangun hubungan sama lo. Dan itu nggak apa-apa. Lo nggak perlu berubah demi orang yang nggak peduli. Lebih baik energi lo dipakai buat orang-orang yang mau dengerin, yang peduli, dan yang nerima lo apa adanya.